Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi di sini untuk asistensi praktikum akuntansi keuangan lanjutan, khususnya di pertemuan 6, kita akan bahas mengenai likuidasi bertahap. Mumpung materi sampai UTS itu hanyalah sampai penjualan konsinyasi dan kebetulan kan udah selesai ya minggu kemarin, terus sudah dikasih tugas juga. Jadi sekarang kita mumpung masih ada satu pertemuan lagi sebelum UTS, kita bahas mengenai likuidasi yang bentuknya bertahap. Kalau kemarin kan kita udah bahas yang likuidasi bentuknya itu adalah likuidasi yang dilakukan secara langsung. Kalau sekarang itu adalah likuidasi secara bertahap. Nah, likuidasi bertahap ini merupakan suatu likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik atau bertahap kepada sekutunya selama masa likuidasi. Jadi ya, si penyelesaian likuidasinya nggak bisa sebulan gitu, tapi memerlukan waktu yang panjang. Nah, adapun beberapa antisipasi nih dalam menentukan pembayaran bertahap pada sekutu. Yang terpenting dalam melakukan likuidasi bertahap itu, yang pertama adalah mendahulukan penyelesaian aset dan kewajiban. Jadi kayak misalnya kalau kita ada aset, dijual-jualin dulu, terus kalau ada hutang, dilunasin dulu semuanya. Lalu yang kedua, asumsikan kemungkinan terburuk seperti kerugian dari seluruh aset non-kas yang tersisa dan defisit akun modal. Jadi nanti kan misalnya bulan pertama itu cuma melakukan penjualan tanah, sedangkan kita masih punya mobil sama hutang nih. Nah, nanti kita buat namanya schedule pembayaran aman untuk mengasumsikan kemungkinan terburuk ketika aset non-kas, mobil dan bangunan itu serta hutangnya tidak bisa kita lunasi atau kita bayar. Makanya di likuidasi bertahap nanti ada yang namanya buat schedule pembayaran aman untuk mengasumsikan kemungkinan terburuk seperti kerugian dari seluruh aset non-kas yang tersisa dan defisit akun modal. Lalu yang ketiga, distribusi kas dilakukan kepada sekutu setelah poin 1 dan 2 selesai. Berarti sama kayak yang likuidasi langsung. Jadi kita selesaikan dulu penjualan aset dan pelunasan kewajiban, terus mengasumsikan kemungkinan terburuk dulu. Jika semuanya sudah, baru kita kalau ada sisa kas didistribusikan kepada para sekutunya. Gitu sih. Paling poin yang harus kita ingat di likuidasi bertahap ini. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Di sini ada sekutu Kanza dan Aulia telah memutuskan untuk melikuidasi usaha mereka. Di mana buku besarnya itu menunjukkan saldo akun sebagai berikut. Ada kas sebesar 50 juta, ada persediaan sebesar 240 juta, ada utang 30 juta, modal si Kanza 130 dan modal Aulia 130. Nah, Kanza dan Aulia ini membagi laba dan rugi dengan rasio 8:2. Berarti Kanza 80%, Aulia 20%. Nah, selama bulan pertama likuidasi, separuh dari persediaan dijual dengan harga 70 juta dan utang sebesar 15 juta telah dilunasi. Berarti nanti tuh si persediaannya di bulan pertama baru terjualnya sebesar 70 dan utang usahanya baru dibayar 15. Berarti masih ada sisa ya buat bulan-bulan berikutnya. Nanti perlakuannya seperti apa nanti kita lihat di pembahasannya. Lalu selama bulan kedua sisa persediaannya dijual dengan harga 60 juta. Berarti seluruh persediaan yang sisa dijual itu senilai 60 juta. Dan sisa utang dibayarkan. Berarti seluruhnya dibayarkan. Kas didistribusikan pada akhir setiap bulan dan likuidasi diselesaikan pada akhir bulan kedua. Diminta atau laporan realisasi dan likuidasi dilengkapi dengan schedule pembayaran aman.
Nah, di sini schedule pembayaran aman inilah yang dibuat untuk menghitung pembayaran kas dengan mengasumsikan kemungkinan terburuk, misalnya seperti persediaan yang tidak terjual maupun utang yang tidak bisa dibayarkan. Pertama, kita buat dulu laporan likuidasinya. Saldo sebelum likuidasi 1 Januari 2000 XX itu ada kas sebesar 50 juta, persediaan 240 juta, kewajiban ada sebesar 30 juta, modal Kanza ada sebesar 130 juta, dan modal Aulia ada sebesar 130 juta juga. Lalu katanya selama bulan pertama likuidasi, separuh dari persediaan dijual dengan harga 70 juta dan utang usaha 15 juta telah dilunasi. Berarti kita pertama buat dulu penjualan persediaan. Dijualnya dengan harga 70 juta dan katanya dijual setengahnya. Berarti setengah dari 240 juta adalah sebesar 120 juta. Berarti persediaannya yang dijual itu nilai dari nilai bukunya 120 juta, tapi hanya laku sebesar 70 juta. Berarti di sini ada kerugian yang harus dialokasikan kepada Kanza dan Aulia yang akhirnya akan mengurangi modal mereka. Kerugiannya itu dari selisih nilai persediaan yang sebenarnya dengan harga penjualan persediaannya, yaitu 70 juta. 120 juta dikurangi 70 juta dikali dengan persentase masing-masing sekutu. Yang Kanza 80%, Aulia 20%. Jadi modal mereka berkurang untuk Kanza sebesar 40 juta dan Aulia sebesar 10 juta. Lalu kita jumlahkan sehingga kita memiliki kas sebesar 120 juta, sisa persediaan sebesar 120 juta, kewajibannya masih ya 30 juta, lalu sisa modal Kanza dan Aulia 90 dan 120 juta. Lalu di bulan tersebut juga ada pembayaran utang usaha, tapi hanya sebesar 15 juta. Jadi pembayaran kepada kreditor eksternal sebesar 15 juta, di sini otomatis kas kita berkurang sebesar 15 juta, lalu kewajiban kita pun juga berkurang karena telah dibayarkan sebesar 15 juta. Tidak ada kerugian yang diakui ya di sini. Jadi dapatlah kasnya sisa 105 juta setelah melunasi kewajiban. Terus persediaannya masih sama 120 juta. Sisa kewajibannya yaitu dari kewajiban awal 30 juta dikurangi dengan yang dilunasi sehingga kewajibannya sisa 15 juta. Lalu untuk modal Kanza dan Aulia diturunkan saja. Nah, nggak ada lagi kan ya transaksi di bulan tersebut. Langsung ke bulan kedua. Berarti di sini kita buat dulu nih schedule pembayaran aman yang dibayarkan kepada sekutu. Kan kita bayarnya bertahap. Jadi setiap akhir bulan kita harus mengalokasikan schedule pembayaran aman ini gitu. Cara ngitungnya gimana? Langsung kita buat berbarengan, jadi buat si angka yang pembayaran kepada sekutu ini dapat dari schedule pembayaran aman, dan schedule pembayaran aman ini dibuatnya bersamaan dengan laporan likuidasi dan realisasinya. Nah, yang pertama kita buat dulu judul terus sama saldo modal baik dari Kanza maupun dari Aul. Di sini pada bulan pertama 31 Januari 2011 kita harus menghitung dulu distribusi kas yang tersedia per 31 Januari. Di mana saldo modal 31 Januari itu baik dari Kanza maupun Aulia ada sebesar 90 juta untuk Kanza dan 120 juta dari Aulia. Lihatnya di sini ya. Dari sini nih. Sebelum pembayaran sekutu dari ini boleh, dari sini juga boleh. Yang jelas sebelum pembayaran pada sekutu. Terus di sini kita asumsikan terjadi kerugian penuh nih atas persediaan
sebesar 120 juta dan kewajiban sebesar 15 juta. Nah, ini angkanya dari mana Teh asumsinya? Tadi kan kita udah jual persediaan setengahnya, berarti otomatis persediaan kita sisa 120 juta. Begitupun dengan kewajiban. Kewajiban kita baru dilunasi 15 juta, berarti masih ada sisa lagi juga 15 juta. Sekarang kita asumsikan nih kalau misalnya kita nggak bisa bayar persediaan dan kewajiban, makanya dibuatlah schedule pembayaran aman ini. Nah, udah aja ya 120 dari 15 juta. Nah, untuk angkanya dari mana? Angkanya itu didapat dari sisa persediaan, ini yang 108 juta, sisa persediaan 120 juta, ditambah dengan sisa kewajiban yang kita miliki, dikali dengan persentase kepemilikan sekutunya, yaitu 80%. Sehingga didapatlah asumsi terjadi kerugian penuhnya itu untuk Kanza ada sebesar 108 juta. Itu 108 juta dari 120 tambah 15 juta dikali 80%, begitupun dengan Aulia. 120 juta dikali 15 ditambah 15 juta dikali 20%. Sehingga di sini dapatlah kerugian yang sekiranya akan ditanggung oleh Kanza ada sebesar 18 juta. Sedangkan untuk Aulia dia walaupun menanggung kerugian sebesar 27 juta, saldo modalnya masih solvent atau masih ada sisa, sedangkan Kanza di sini tidak solvent. Karena dia harus nambahin lagi nih 18 juta. Nah, balik lagi nih ke konsep yang likuidasi langsung. Kalau ada sekutu yang tidak solvent, berarti dari sekutu yang solvent harus dialokasikan buat si Kanza karena dia harus bayar 108 juta tapi saldo modalnya cuma 90 juta. Makanya di sini harus ada distribusi yang harus dilakukan oleh Aulia untuk menanggung si Kanza gitu. Jadi kalau dilikuidasi ketika mengalami kerugian, kita harus distribusiin dulu dari sekutu yang solvent. Ketika seluruh sekutu sudah tidak solvent, baru kita menambahkan kas pada perusahaan tersebut. Nah, di sini kita asumsikan nih potensi modal Kanza ditanggung dengan Aulia. Kan ini dia si Kanzanya kurang 18 juta lagi. Berarti ya udah, berarti kita langsung ambil aja saldo dari Aulia langsung 18 juta yang akan mengurangi modal Kanza sehingga modal dari Kanza pada akhirnya berjumlah 0. Gitu. Dan untuk saldo modal Aulia yang awalnya 93 juta, kita kurangkan dengan uang yang tadi dia tanggung untuk Kanza, ada sebesar 18 juta. Itu dari 20% dibagi 20% kali 18 juta, gitu. Nah, angka 20/20 itu kan kebetulan sekutunya di sini 1 gitu ya. Jadi persentase dia dibagi jumlah sekutu yang solvent. Persentasenya kebetulan hanya Aulia yang solvent. Kalau misalnya ada 3, misalnya 50, misalnya Kanza 50, Aulia 20, terus misalnya nanti ada Mayang 30, berarti terus ceritanya di sini yang insolvent Kanza aja, terus Aulia dan Mayang itu masih solvent. Berarti kan ada persentase 20/30. Berarti kan kalau ketika dua-duanya masih solvent, itu harus mendistribusikan kasnya kepada Kanza yang tidak solvent. Misalnya gitu ya, kalau ada 3, terus 3 sekutu, tadi itu siapa sih? Mayang. Misalnya ada Mayang di sini 30%. Gitu. Terus ceritanya ini si Mayang solvent. Terus Kanza nggak solvent. Berarti ada 18 juta. Nah, misalnya si Mayang dan Aulia kan solvent. Berarti mereka harus mendistribusikan modal yang mereka miliki untuk sekutu yang tidak solvent. Caranya untuk Aulia 20
dibagi 20 per 20 tambah 30 atau jumlah persentase sekutu yang solven. Jadi 20% dibagi 50% dikali 80 juta. Begitupun dengan Mayang. Kalau Mayang 30% dibagi 20 tambah 30%. Jadi persentase sekutu dibagi jumlah persentase sekutu yang solven dikali jumlah saldo modal sekutu yang tidak solven gitu ya kalau rumusnya. Dan ini kan kebetulan hanya 2 nih sekutunya, jadi nggak usah bingung gitu ya. Cuma kalau misalnya nanti ada 3, cara mengalokasikannya seperti itu. Terus setelah kita mendistribusikan potensi modal Kanza yang akan ditanggung oleh Aulia ada sebesar 18 juta, lalu saldo modal Kanza akhirnya tidak sisa ya, udah 0. Sedangkan untuk saldo modal Aulia itu masih sisa 75 juta. Tuh. Terus 75 juta ini nanti kita bayarkan untuk Aulia di akhir bulan. Makanya di sini kasnya perusahaan berkurang sebesar 75 juta dan saldo Aulia di perusahaan juga berkurang 75 juta. Padahal 75 juta ini sebenarnya kita telah bayarkan secara personal di luar perusahaan pada Aulia gitu. Cuman karena di sini kita buatnya laporan perusahaan. Makanya di sini saldo modal Aulianya pun juga dikurangi 75 juta sehingga saldo modal Aulia untuk akhir periode itu ada sebesar 45 juta dan kasnya berkurang 75 juta sehingga dapatlah sisa saldo setelah likuidasi pada tanggal 31 Januari untuk tahap satunya yang kas sisa 30 juta, persediaan sisa 120 juta, kewajiban masih sisa 15 juta, modal Kanza masih ada 90 juta, dan untuk Aulia masih ada sebesar 45 juta. Lalu di 1 Februari itu ada penjualan persediaan lagi dengan harga 60 juta. Untuk persediaan dijual sisa seluruhnya gitu ya. Sisa persediaan dijual berarti asumsinya semuanya otomatis persediaan kita berkurang sebesar 120 juta. Lalu di sini ada kerugian dong yang kita tanggung. Nah, kerugiannya itu dari selisih nilai persediaan yang sebenarnya disisihkan dengan harga jual persediaannya itu 60 juta. Si kerugiannya otomatis harus dialokasikan ke saldo modal para sekutunya dengan cara 120 juta kurangi 60 juta lalu dikali persentase kepemilikannya. Untuk Kanza 120 juta dikurangi 60 dikali 80%, begitupun dengan Aulia sehingga dapatlah saldo setelah melakukan penjualan persediaan. Untuk kasnya ada sisa sebesar 90 juta. Untuk persediaannya habis, kewajibannya masih ada 15 juta, Kanzanya modalnya sisa 42 juta, dan untuk Aulia masih sisa 33 juta. Lalu di sini ada pembayaran pada kreditor eksternal. Sisa utang dibayarkan, asumsinya seluruh utang berarti dibayarkan semuanya otomatis. Ketika bayar utang, kas kita berkurang 15 juta, lalu kewajiban kita habis 0 dan saldo modal para sekutunya diturunkan saja. Kas sisa 75 juta. Nah, dari kas yang sisa inilah lihat dulu ada lagi enggak nih aset non kas yang belum terjual atau utang yang dimiliki. Ternyata udah enggak ada. Ya udah, berarti berhubung penyelesaian likuidasinya di bulan kedua dan ini kita di bulan kedua kan ya. Dan masih ada sisa pembayaran pada sekutu 75 juta. Berarti kita alokasikan aja si 75 juta ini dengan
kepada saldo modal sekutunya. Kita bisa lihat di sini untuk Aulia tuh ternyata masih sisa 33 juta, untuk Kanza masih sisa 42 juta. Kas yang dimiliki 75 juta, jumlahnya udah sama, tinggal dibayarkan aja sesuai dengan besarnya saldo modal mereka yang tersisa. Jadi untuk Kanza sebesar 42 juta, kita kurangi, dan untuk Aulia itu berkurang 33 juta. Hingga akhirnya sisa saldo setelah likuidasi semuanya berjumlah 0, baik dari saldo modal, kewajiban, persediaan, dan kasnya udah 0 semua. Karena kas terakhir dibayarkan pada sekutu. Gitu, teman-teman. Mungkin sekian ya teman-teman untuk pembahasan mengenai likuidasi bertahap ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di grup, boleh PC secara pribadi, boleh juga di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.